بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحا الله يغفر الذنوب يستر العيوب يصلح أمور المسلمين يكفينا وإياكم شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين وشر المستكبرين يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع اللطف والعافية على ما نوى سلفنا الصالحون وعلى ما نوينا في هذه الجلسة وعلى ما نوى بشيخنا ومعلمينا على ما نوى مؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد مربي روحي وجسدي سيد الإمام الحبيب نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا بعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sahajaku nazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Alhamdulillah. Seterusnya sunanus sawmi, sunnah dalam berpuasa. Katsiratun, sangat banyak. Sudah semalam sebagian kita bahas. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa kalau sudah yakin waktu berbuka telah tiba. Cepat dibuka, jangan berlambat-lambat. Begitu masuk waktu buka puasa, sudah semalam ambil kurma, rutok, tamar 1, 2, 3 biji. 1 biji lumayan, 3 afdal, dan ini makanan terbaik yang ada di muka bumi untuk buka puasa. Ada yang lebih hebat dari itu, baik dari segi syariat atau dari segi medis. Dunia akhirat itu paling baik sudah, karena Allah yang memilihkan melalui lisan nabinya. Karena kita lagi perlu tenaga, makanan tercepat yang diserap oleh tubuh untuk menghasilkan tenaga yang di dalamnya ada besi, yaitu kurma, tamar, apalagi rutok. Sudahlah, ini kita bahas. Orang yang perlu tenaga cepat, instan, itu lain. Patigon spirit lain. Makanan terhebat untuk tenaga itu tamar, kurma. Yang nyaman tuh bersimpanan model sari kurma, atau kurmanya, tamarnya berisian di kulkas misal. Itu makanannya Nabi Muhammad. Dan kalaulah ada makanan yang lebih hebat dari itu, maka Nabi makannya itu. Dan jarang Nabi makan itu. Lalu menghasilkan tenaga kembali setelah kita berpuasa seharian, awak kita uyuh, loyo, kurang tenaga akibat seharian kada makan, kada minum.
Nah, vitamin apa makanan terhebat adalah kurma. Makanya Nabi nyuruh buka puasa capati pakai kurma dan pakai nasi. Nasi itu bikin loyo sebenarnya. Baru percaya bukti akan makan buka puasa tuh makan nasi 2 piring bisa kadung 4 tarawih kan? Jangan aku ya, udah tanggup lagi. Dan ini kan memang beri baik, kan kita hendak lebih baik dengan puasa. Siti Maryam alaihassalam, ibundanya Nabi Isa, ketika tenaganya hampir habis setelah pasca melahirkan, disuruh oleh Allah makan rutub kan. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Rutub, kurma nama anum, mangkal. Masak ada, mentah ada, itu yang paling baik. Sudah ini kita bahas, ada usah panjang lagi. Cari itu buka puasa yakin, lalu makan kurma, tamar, rutub, 1 bagus. Niat amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan makan kurma, kada makan bingka dulu kada. Walaupun itu bagus saja karena bingka manis. Tapi kan ada yang lebih baik dari itu. Apalagi itu? Ambil kurma, ingatakan ini sunnah Nabi Muhammad, dan 3 biji afdal. Setelah itu minum air putih mungkin, atau ada semangka dikit, vitamin C dengan zat besi tetamu itu strong jadinya. Lalu minum air putih, banyu putih, habis itu sholat sembahyang. Jangan keringat, baca doa. Ini parat dah kita puasaan dan sampai berataan ke bulan Ramadan. Nah, kayak itu tadi, jangan makan nasi dulu, kaina lu nasi. Aku juga kada biasa aja, biasakan. Kada dibiasakan sampai apabila ya. Sudah hanyar sembahyang, buka sudah, baca bismillah, ambil kurma makan 3 biji afdal, pakai semangka sehiris 2, lalu minum banyu putih. Di situ baca doa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhahabal dhama wabtallatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Alhamdulillah, makan sudah, kan kurma, makan banyu, lalu sembahyang. Dan kalau sembahyang ya berjamaah, nang azan jangan lawas-lawas. Jangan kayak azan Jumaat. Umay bulan puasa azan kayak azan Jumaat. Jangan, kesian orang nak makan. Iyalah, tapi kada ada udah kita lah. Azannya singkat aja. Jangan yang kayak tengah hari Jumaat aja. Kacau. Ya. Jadi nang gaya ajan, nang nada-nada, nang kehujanan aja supaya cepat. Bisa adzan, qomat, lalu sembahyang. Ya, kalau perlu kada berwiritan. Tapi kan terbiasa kita, adat kita berwirid kan. Adat kita berwirid. Bahasanya tuh kada berwiritan gitu, kada apa ya. Tapi ya adat kita, tradisi kita baca wirid, ya silakan. Tapi kalau baca wirid, ada sebagian daerah baca wirid maghrib itu afdal, wirid itu sesuai anjuran Nabi, bisalam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu kan baca 10 kali kan. Di sebagian daerah mbah salam langsung Allahumma antas salam, dan itu salah karena wirid nang 10 biji nang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu kada ditinggal Nabi, kada suah Nabi meninggal itu mbah maghrib lawan imbah subuh. Jadi itu hebat tuh, itu harat tuh. Yang gara-gara hendak makan nasi itu tertinggal, jangan. Bijak kita, setumat aja itu paling 2-3 menit. Lawas juga update status. Itu tadi ta'jilul fitr. Kalau udah yakin maka cepat dibuka, jangan berlambat-lambat.
Wa ta'khirus suhur, dan melambatkan sahur. Ingat, melambat akan sahur ini adalah sunnah, bukan hanya sekedar tradisi karena Nabi kayak itu. Ujar Sayyiduna Anas bin Malik, tasahharna ma'a Rasulillah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallayna subha thumma nusalli subha. Kami, ujar Sayyiduna Anas bin Malik, makan sahur bersama Nabi Muhammad, setelah itu pakai thumma. Thumma itu ada jeda, huruf atof nang ada jedanya. Nang suah belajar ilmu bahasa Arab paham kalau ada thumma itu jedanya ada, walaupun kada lawas. Thumma nusalli subha, kama qala Anas bin Malik, nusalli al-fajr. Kemudian kami salat subuh. Lalu ditanya oleh sahabat lain, apakah langsung wahai Anas? Ujar Sayyidina Anas bin Malik, kada. Kurang lebih nahwa khamsina ayat, kurang lebih kayak orang baca 50 ayat Al-Quran, kurang lebih seperempat jam lah anggap, atau 10 menit. Jadi mbah Nabi makan sahur kira-kira 10 menit semeng subuh mbah tuh kan terlawas kan, menang berhukum itu bersahabat gitu, ada sampat pasti bela-bela mengalahkan takhirus sahur tadi. Merahap sahur kecapat sakit ya, emang kada pada desak dua bila berhukum. Sahurnya jadi korban. Jadi kalau kita lihat historinya, sejarah nabinya, Nabi ini makan, imbah makan kira-kira 10 menit adzan subuh. Paham lagi kira habis Nabi makan, ya habis makan. Habis makan ya biasalah. Kayak kita banyak acara imbah makan kan. Habis makan, Nabi dan sahabat kira-kira baca 50 ayat, kira sekitaran 10 sampai 15 menit mbah itu adzan subuh. Tuh makannya Nabi jam segitu. Ada kita makan jam berapa? Jam 2. Itu makan malam gitu. Sahur itu adalah qalilul waqti qubailal fajr. Sedikit waktu sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Qalil, sedikit. Apabila qubailal fajr. Kalau ada kalimat qablu itu artinya sebelum, tapi sebelumnya itu bisa lawas. Tapi kalau kalimatnya ditasghir, ada dalam ilmu nahwu, ada bab tasghir. Asalnya Salim jadi Sulaim gitu. Asalnya Dhafir jadi Dhufair, ada Tiflun jadi Tufail. Pokoknya timbangan wazan Pu'ailun. Kalau qablu artinya sebelum, kalau qubailu artinya sedikit lagi, kada lawas lagi bahasa kita. Contoh kalimatnya mata jikta. Ini orang betakun nih, orang Arab. Mata jikta ya fulan, kamu kapan datang? Ujarnya qabla al-asr, sebelum asar. Pakai kalimat qabla al-asri, sebelum asar. Sebelum asar itu jam berapa? Mbah Juhur pokoknya jam 1 kah, jam 2 kah, setengah 3 kah, itu sebelum asar. Tapi kalau pakai kubail, wazannya, timbangannya qablu dijadikan pu'ailu, jadi kubailu, nah jadi mudhaf ilaih, jadi kubail, jitu atau jadi maf'ul qubailal asri, aku datang sedikit lagi asar. Jadi apabila sahur tuh qalilul waqti qubailal fajr, sedikit waktu, sedikit lagi sebelum subuh, sedikit lagi subuh, itulah sahur. Ada ulama mengatakan kira-kira 20 atau 25 menit sebelum azan subuh. Jadi hendak makan nang bujur-bujur dapat, ujar Nabi, tasahharu
fa inna fis sahuri barakatun, makanlah kalian di waktu sahur. Nah itu kalimat terjemahnya. Jadi disuruh makan apabila waktu sahur, bukan makan sahur, makan di waktu sahur. Makanlah kalian di waktu sahur. Waktu sahur tadi apabila qalilul waqti qablal fajar, sedikit waktu sebelum masuk waktu subuh, anggap 25 menit atau 20 menit, ya 25 lah, nawar sedikit kan, kayak itu. Jadi dari situ lalu kita dapat keberkahan. Di antaranya apa? Satu, mengamalkan anjuran Nabi. Atau dua, nah ujar Nabi, fa inna fis sahuri barakah tadi, karena sungguhnya makan di waktu sahur dapat keberkahan. Di antaranya taqlilul ju', menyedikiti rasa lapar. Amun makan jam 2 hanya bangun guring ini udah lapar belum, lapar kampar udah jadi. Hanya jam setengah 7 subuh sudah lapar. Kenapa? Makan tadi jam 2. Coba makan sebelum adzan subuh, 20 menit lagi adzan subuh, sedang makan 10 menit makan. Ini kisah nang makanannya sudah siap. Mensalang meniup api dulu, waduh ada sawat gitu. Ini kisahnya seraba instan, sudah siap semuaan makanannya, hadap buka tetudung. Mensalang mencari minyak gas dulu, ambil kayu dulu, meniup, main alah makan itu duha ada hari lain kayak itu kisahnya. Makanannya sudah siap, jadi nang bujur-bujur siapa nah hendak keberkahan, ujar Nabi, fa inna fis sahuri barakatun, itu makannya di waktu sahur. Ingat, waktu sahur anggap kurang lebih 25 menit sebelum azan subuh. Namun pian hendak tahu apabila ulun makan, coba tungguin aja apabila ulun makan sahur. Apabila ulun makan sahur, bila sudah kira-kira 10 menit lagi adzan subuh, hanya makan gitu. Biasanya di masjid sini berbunyi apa coba? Assalatu wassalamu alaik. Ini baca tuh. Tuh gue banget itu. Ulun banget makan gitu. Ya imam al-mujahidin. Ya hanya menyuap nasi itu. Mungkin talah ada 3 bilah rukung itu. Abah makan, minum ini, makan itu. Enggak, menurut hanya makan jam situ. Boleh lah, boleh. Maka udah imsak. Marah orang imsak belum. Imsak kan puasa artinya. As-saum wal imsak mutaradifan, 2 kalimat yang berbeda dengan makna yang sama. Berarti belum puasa lagi kan, masalahnya adzan subuh belum. Jadi selama kita yakin semalam adzan subuh jam sekian, 11-12 menit lagi, 12 menit lagi adzan, yakin kita, berarti ya sudah sampai. Mulai tadi ya siap sudah, nasi sudah siap semuaan, sudah siap semuaan, awak ada ya sudah. Cuman kan hendak makan dulu, kainah dulu, belum jamnya, istiqomah makan jam segitu. Sudah jamnya, ayo sudah. Tapi mau kada lihai jangan menuruti lah, apalagi ahli hisab jangan. Untuk kacau ini kepala kena. Ada sampat kena. Ya intinya sekitaran jam seitulah. Takhirus sahur, melambatkan sahur boleh selama inya kadada ragu di situ dalam masuknya waktu fajar, masuknya waktu subuh. Jadi ya sunnahnya bujur-bujur ada tuh di situ. Karena kita kadang asal gawi aja gitu, asal tiru, asal laksanakan, padahal salah gitu. Contoh dulu rancang kita bahas, salat berjamaah
Salat berjamaah, sembahyang berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Bagi siapa? Bagi yang menjalankan adab-adab jamaah. Adab jamaah apa gerang? Satu, safnya harus lurus. Bila safnya kada lurus berarti kada dapat pahala 27 walaupun sembahyangnya sah. Sudah dulu kita bahas sudah. Ini sekedar contoh aja. Adab jamaah lagi apa? Safnya harus rapat. Bila kada rapat maka kada dapat pahala jamaah. Sini rapat, parak hujung sana kada, berarti mulai parak hujung sampai ke sana kada dapat. Sampai mana tadi rapat, terus tuh ranggam sampai ke sana. Nah, itu karena tuh kada dapat tuh. Kenapa kada bergeser ke sini? Kan sembahyang boleh bergeser kan? Siapa ada menggeser batis sedikit? Nah, kayak itu. 2 kali aja. 1, 2. Beres. Dapat pahala jamaah nang ujar 27 kali lipat. 3. Jangan menyamai gerakan imam. Jadi aba-aba dari imam Allahu Akbar, hanyar kita Allahu Akbar. Lalu imam i'tidal misal, sami Allahu liman hamidah. Bila imam dah sudah hanyar bergerak, sami Allahu liman hamidah. Itulah seterusnya. Apapun gerakan imam, kalau imam belum sempurna melakukan rukun sholat, maka kita jangan bergerak mengumbai imam. Karena bila mau umbai berarti kada menjalankan adab sholat berjamaah. Kalau kada tegawi adab sholat jamaah, maka pahalanya gugur. Berarti kada dapat pahala jamaah gitu. Jamaahnya kada sah, tapi sembahyangnya sah. Samalah kayak puasa, kadang puasa kita sah, cuman pahalanya kada ada. Karena kada tegawi adab-adabnya dan larangannya mungkin kada ditinggalkan. Kena kita bahas itu. Wal iftaru ala tamri. Jadi itu yang kedua tadilah melambati sahur selama kita yakin dan kada ribet. Kada ribet, kita yakin, kita plong menggawinya, jangan juga pecang tegas-tegasak. Apa tuh? Suap taguk, kan kada nyaman kan? Suap taguk, buk. Habis. Itu bisa kesadakan, kada baik pulang. Intinya semuaan sudah terkontrol rapi sudah. Selama kayak itu aja gawiannya, insya Allah bagus. Wal iftar ala tamri, sudah ini juga kita bahas. Buka dengan tamar. Wa iktsarul qur'ani, dan memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Ketika kita puasa itu sangat dianjurkan. Bukti fakta nyata Nabi itu tadarus Quran setahun 1 kali, store dengan Jibril alaihissalam. Nabi store hafalan dengan malaikat Jibril setahun sekali. Tapi di bulan Ramadan ini, khusus bulan Ramadan, Nabi store 2 kali. Artinya Nabi memperbanyak bacaan Quran beliau selama bulan Ramadan dibandingkan hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Kita pun mesti kayak itu juga. Kalau sehari salambar, kalau Ramadan jangan salambar. Sejus paling kada. Kalau sejus 2. Kalau 2, 3 barang. Jadi sebulan 3 kali tamat. Kayak itu. Sebulan 3 kali tamat, sebulan 3 kali. Bagi nang kada bisa mentadaburakan, silahkan banyak baca Quran. Tapi bagi nang bisa mentadabur, bisa mengarti, bisa memahami, dapat mengambil di situ kesimpulan bahkan ibrah yang gonal, kada dianjurkan nangka itu berbanyak-banyak, lebih pada dianjurkan mentadaburi, lebih pada tartil, bukan banyak jumlah. Aku aja bulan puasa ini semalam 10 kali hatam. Kalau bagi orang yang kada paham bahasa Arab, kada mengerti Al-Quran hingga baca wara, ya kada apa-apa. Tapi kalau nang bisa ahli, maka itu
lebih dianjurkan untuk tartil dan tadabbur, karena perintah Allahnya waratilil Quran tartila. Tartil itu capat kada, gamat kada, plus menganalisa apa yang ayat yang dibacanya ini. Dari ayat ini maknanya apa, tujuannya apa, turun ayat ini gara-gara apa. Tuh makanya itu tuh. Kalau orang nggak bisa, ya lebih baik sambil mentadabur, walaupun sabulanan itu misal ya kadang sampai tamat, misal kadang sampai tamat, karena saking asiknya mentadaburi tadi. Kalau kita nang kada bisa ini ya tinggal baca-baca aja dah, paham kada apa kada baca aja, tapi tetap berpahala, tetap itu bagus. Dan perlu kita syukuri karena mulut kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Berapa banyak orang bulan Ramadan kada kawa baca Quran, sibuk lawan yang lain aja, baca status WhatsApp kawa, baca di Facebook kawa, baca artikel sanggup, baca Quran kada kawa. Berarti Allah kada menghendakkan kebaikan itu untuknya. Syukur-syukur kita kawa baca Quran, apalagi di masjid-masjid ada tadarusan, masya Allah tuh bagus. Tadarus ya, tadaras ngalanya, tadaras saya tadarasu tadarusan. Apa makna tadarus? Satu baca, satu dengar, satu dengar, satu baca. Itu tadarus tuh kayak itu aslinya. Cek di dalam kamus bahasa Arab, tadarasa dari kalimat darasa. Darasa jadi tambah tak di awal kalimat, ditambah alif antara pa dan ain fi'il, jadinya tadarasa, saling artinya. Daraba memukul, tadaraba saling memukul. Berarti kan ada dua orang di situ. Kalau daraba kan memukul kan, paham bahasa Arab. Daraba memukul, tambahi kalimat tak, lalu alif antara pa dan ain fi'il, jadinya tadaraba, maknanya berubah. Yang asalnya memukul menjadi saling memukul. Awana menolong, tambahi ta dan alif antara pa dan ain fi'il, maka menjadi saling menolong. Ta'awana, ya ta'awanu, ta'awun, saling menolong. Kalau kita arti ada kalimat saling, berarti ada satu sama lain saling berinteraksi di situ. Ta'awana saling menolong, berarti ini menolong, ini menolong. Tadaraba saling memukul, ini memukul, ini memukul. Taqatala saling membunuh, ini menyodok, ini menimpas. Tadarasa saling mengulang dan membaca, ini membaca, itu mendengar, itu mendengar, ini membaca. Kayak Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Nabi baca, Jibril dangari. Nabi baca, Jibril dangari. Jibril baca, Nabi dangari. Itu ngarannya tadarus dari kalimat darasa. Itu yang lebih baik mestinya kayak itu. Jadi ketika kita baca, ada yang mendengarkan, si yang mendengarkan ini tahu kita salah, lalu ditagurnya. Efektif. Jadi syafi' itu Al-Quran bacaan. Ini membacaku dengan benar ya Allah. Kalau ada yang mendengarkan salah-salah ya misal, itu lain tadarus ngarannya, itu ngarannya qiraah ngarannya. Baca Quran. Baca Quran. Kalau nama asli tadarus itu satu membaca, satu mendengar. Karena bergantian. Salah jangan saikom. Ini nang bujur, itu lain huruf sin, itu huruf sya, lain sa, sya, itu lain ta, itu to. Tuh mestinya gitu. Itu lain ja, itu za. Nah, kayak gitu. Oh, ikam tuh panahunya sama nagur. Nah, ada orang kayak itu? Ada. Banyak. Tagur kada mau sok bisa. Yang menagur kada belampuh sama-sama sombong.
menagur ini kada menagur ngarannya memberi orang supan, nang ditagur kada terima karena salah. Padahal mestinya inggih alhamdulillah masya Allah ditagur kan gitu kan. Lalu siapa nah hendak menagur kita nih? Haruskah dia seorang nabi yang kada memiliki kesalahan dan keaiban? Orang nangka itu nang menagur kita lalu kita hanyar hakun terima. Alangkah egonya hati seseorang ketika kebenaran hanya milik orang yang sempurna. Kada ada jangan. Undur man qal wala tandur man qal. Lihat apa yang dikatanya, tapi jangan melihat siapa yang berkata. Kalau kita masih ada prinsip hanya mau menerima nasihat dari orang yang kita cinta, itu kada sempurna lagi imannya. Ada lagi Sayyidina Ali aja diberi nasihat oleh iblis mau, padahal iblis ini orang yang paling dilaknat oleh Allah. Menasehati Sayyidina Ali, mau Sayyidina Ali mengambil. Apalagi selain iblis. Siapa manusia yang lebih iblis daripada iblis? Tidak ada. Kalau kita berpikiran kayak itu ya salah lah. Harus menasehati aku nih orang sempurna. Ya kayak apa bedanya kita orang jahiliyah dahulu? Mali hadir rasul yakulu ta'am yamshuna fil aswaq. Nabi itu kayak ini kah? Masa nabi kayak ini? Makan nasi kayak kita jual, apalagi itu nabi ini mau aja jual ke pasar berjalanan. Masa nabi kayak ini? Maunya orang Arab jahiliyah tuh kalau nabi itu kayak malaikat. Kalau nabi kayak malaikat, kada sanggup kita mengiringi. Nabi itu diutus supaya kita ikuti. Kalau seorang nabi sosoknya kayak malaikat, malaikat kada guring, mau kada pian kada guring. Nabi itu mau guring, walaupun hati Nabi kada guring. Nabi manapun asal Nabi hatinya kada guring. Idza namatil ainani lam yanami. Ujar Imam Busiri dalam burdahnya, idza namatil ainan, ketika dua matanya tertidur, lam yanami, innalahu qalban, sesungguhnya Nabi punya hati. Innalahu qalban idza namatil ainan, ketika dua matanya tidur, lam yanami, hatinya kada tidur. Ujar Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya, innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Kalau malaikat kada makan kada minum, kayak apa kita mengiringi? Jadi orang jahiliyah dahulu disuruh mengiringi Nabi karena mereka melihat sosoknya ini manusia seperti mereka, sama manusia kayak itu. Ujarnya mali hadar rasul yakulul amwal yakulut ta'am wa yamshuna fil aswaq. Kenapa Nabi maka kayak ini mau makan, mau berjalanan, mau apa lagi, mau camping misalnya. Hendaknya kayak malaikat, padahal naudzubillah kalau Nabi kayak malaikat ada kawa kita. Malaikat tuh kada makan kada minum, yalah. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat wal malaikat alladzi bila ab wa mereka tidak punya ayah dan tidak punya ibu. La akla la syurba wala nauma lahum, mereka tidak makan dan tidak minum. Kalau Nabi itu sosoknya seperti malaikat, kada makan kada minum, lalu turun firman Allah, ujar Allah, qul katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta Allah, mengaku cinta dengan Allah, ikuti aku. Maka nabinya kada makan kada minum, kayak begitu miringi. Nabinya kada guring, nabinya kada kawin, kayak begitu miringi. Nah, inilah egonya orang jahiliyah dulu. Jadi kembali lagi ke kita, kalau orang yang memberi nasihat untuk kita harus orang sempurna, maka kada bakal lurus hidup kita. Karena biasanya kadang orang yang memberi kita pelajaran kada jarang adalah musuh kita seorang, atau mungkin
orang yang kita benci itu dia sangat banyak andil dalam membuat kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Kadang kita belajar dari musuh ya. Kadang musuh tuh menasehati. Itu tadi contohnya. Sayyidina Ali dinasehati oleh iblis. Mau. Apalagi manusia yang mengucap syahadat, bagiannya lagi harus kita ambil. Jadi tadi tadarus Al-Quran, kalau bisa ya alhamdulillah ada BIC kawan, ayo kita tadarusan yuk, ayo. Bila aku salah, kamu tagur. Ya aku pulang ngarakan. Bila kamu salah, aku nang nagur. Cuman dilihat yuk komposisinya nih, orang mempecang menagur nih, mempecang tagur berait. Ada berbaan kena. Masalah. Kadangnya lain inya nang salah, ini nang tukang tagur nih nang kada bisa. Apa jam baca kayak itu? Ya, ini aja aku belajar bahari kayak ini salah gitu kamu tuh aja. Nang tukang tagur ini pulang gak masalah. Jadi cari nang tukang tagur baik-baik, minta dengarakan. Bila kita salah minta tagurakan. Itu ngarannya talaqi, baca Quran di hadapan guru membenarkan apa yang kita baca. Itu talaqi. Anggaplah bulan puasa kita tadarus sama-sama membaca. Kalau talaqi itu kita nang membaca, guru mendengarakan. Kalau sama-sama membaca ya ngarannya lain talaqi, tadarus ngarannya. Bulan puasa ini kemudian kita kawak jadiakan momentum kita baca Quran dengan tadarus, saling mendengarkan dan membaca, sikung baca, sikung yang membaiki gitu. Dilihat tapi orangnya nang membujuriakanlah manusia nang ya tak iringi orang sasat ya kacau juga. Tak iringi orang sasat mana jalannya udah kada tahu juga. Itu tuh ada mobil berdahulu kita iringi aja kayaknya yang itu sama pada tahu jalan sekalinya. Tak iringi orang salah juga. Alhamdulillah. Terusnya wasadaqati fi Ramadan. Banyak lagi lah sunnah-sunnah ini kada habis kita baca. Banyak lagi doa ba'dal iftar, ghuslul janabah qabla fajar, iftarul ghaib, banyak. Intinya puasa yang akan datang ini kita jadikan momen bahwa ini adalah puasa terbaikku yang pernah aku alami seumur hidup. Insyaallah mudah-mudahan Allah bantu barataan kita menghadapi puasa akan datang ini setumat lagi. Mudah-mudahan Allah kabulkan puasa tahun ini adalah puasa terbaik yang pernah kita alami insyaallah seumur hidup. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan puasa yang baik tadi mengampunkan dosa kita dan menutupi segala kesalahan kita, dan insyaallah lahirlah dari hati kita sifat-sifat ketakwaan kepada Allah sehingga mati kita membawa iman, membawa Islam dengan Allah ridha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi, zayyidna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya kashifal mushkilat, alim as-sirr wal khafiyat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban ghairi ta'muran wa samadatu wal afiyah la tu'adzibna alaihi bi rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.